Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuraman Hidayat. Di video kali ini kita masih membahas tentang cara perhitungan KPR melalui HP by Excel. Perbedaan dari video sebelumnya adalah kalau sebelumnya pakai mode potret yang mungkin kekurangannya kurang jelas, di video kali ini saya coba simulasiin pakai mode landscape. Harapannya supaya teman-teman lebih jelas dan bisa simulasiin. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari saya, dan jangan lupa like dan share agar teman-teman yang lain juga bisa tahu cara perhitungannya dan tahu bahwa pada dasarnya bunga yang kita bayarkan itu gede. Nah, langsung saja check it out. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam Excel-nya dalam mode landscape. Ini ada keterangan fix, kemudian ada pinjaman 230 juta, suku bunga 9,6%, tenor 25 tahun, dan cicilan 2.046.000-an. Nah, ini adalah keterangan di mana pertama kali kita lakukan akad KPR terhadap bank. Biasanya teman-teman bisa tahu di sini dari surat keterangan akadnya. Ya, langsung saja kita bisa simulasiin. Misalkan waktu pertama kali kita pinjam ke bank adalah 300 juta. 300 juta itu bukan harga rumah ya, melainkan pinjaman kita terhadap bank. Kalau kita harga rumah 350, kemudian kita DP 50, ya 300-nya itu berarti adalah KPR-nya atau hutang terhadap bank. Nah, di sini sudah diketahui pinjamannya misalkan 300 juta, suku bunga itu biasanya sekitaran 9 sampai 13,5%, tergantung saat kondisi akad teman-teman berapa waktu itu. Nah, taruhlah kita tulis saja 10% dengan tenor 25 tahun, cicilannya jadi 2.754.200. Nah, ini kondisi ini nanti kita simulasiin. Di sini udah ada tabelnya, dimana saya coba buat 25 tahun dengan suku bunga 10%, dan pertama kita coba simulasinya dengan fix dulu ya 10%. Di sini kita lihat sisa pinjaman 300 jutaan, angsurannya tadi sudah tahu 2.750.000-an. Nah, di sini kita bisa lihat bunganya 2.500.000. Ini gede banget nih guys. Nih, 2.500.000. Sedangkan ini pokoknya cuman 254.000. Perbandingannya 1:10. Bayangin kita capek-capek kerja, habisin waktu, tenaga, dan pikiran itu hanya untuk bayar bunga. Ya, inilah sistem anuitas, dimana bunganya gede di awal, kecil di akhir gitu. Nah, ini di bulan pertama atau tahun pertama. Kemudian kita bisa lihat di tahun kedua atau di bulan ke-13, dari yang awalnya 2,5 jadi 2.400.000 sekian. Kemudian untuk pokoknya itu dari 254 jadi 279.000-an. Ada peningkatan bunganya, pokoknya. Kemudian kita bisa lihat kondisi di akhir. Nah, di sini kita bisa lihat ini
bunganya yang tadinya 2.500.000 jadi 250 ribuan, sedangkan pokoknya yang awalnya 250.000 jadi 2.500.000. Gede di akhir nih kalau untuk pokok. Ini merugikan sekali nih. Jadi biasanya kondisi ini yang bikin kaget para pengguna KPR. Kenapa? Karena kita misalkan udah nyicil selama 5 tahun, ternyata yang kita bayar itu jauh dari ekspektasi kita. Biasanya sih komposisinya mungkin bunga 60%, pokok 40%, atau bisa jadi lebih kecil di 5 tahun pertama. Nah, artinya nih, total angsuran yang kita bayarin itu 800 jutaan, sedangkan utang kita cuma 300 juta. Bayangin berapa kali lipat tuh? Hampir 3 kali lipat. Nih, bunganya aja 526. Hampir 2 kali lipatnya nih. Ya, inilah kejamnya KPR, kejamnya riba. Semoga kita diberi hidayah agar segera bebas dari hutang riba. Amin. Ya, selanjutnya setelah kita coba, ini yang pertama tadi simulasi fix dalam tenor tahun 25 tahun. Bagaimana kalau seandainya tenornya selama 15 tahun? Nanti kita ubah ya 15 tahun. Karena kalau 15 tahun bagaimana? Nah, secara angsuran itu jadinya 3.286 ribuan dengan suku bunga yang sama dan pinjaman yang sama. Nah, di sini bunga tetap 2,5 juta. Tapi nilai pokoknya naik jadi 786 ribuan. Nah, karena rumus ini saya bikin selama 25 tahun, maka ketika kita coba simulasi ke 15 tahun, maka ada perubahan di tahun ke-16 atau tenor 15 tahun itu selama 180 bulan. Nah, artinya di 181 di bulan ke-181 ini perlu yang namanya dihapus. Nah, teman-teman bisa blok aja langsung ini. Karena nilainya minus jadinya. Nah, di sini sampai sini, kemudian klik di pojok sini. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan kosongkan. Ketika sudah kosong, kita cek lagi. Ini berarti artinya dari 180 bulan ke 180 ya. Nah, ini totalnya. Pokok pinjamannya ya ada selisih dikit, nggak masalah. Bahkan ketika via online pun di video sebelumnya juga via online juga memang ada selisih juga. Nah, di sini yang tadinya total angsurannya 826-an jadi 591 jika tenor jangka waktu KPR-nya itu turun. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini bunganya juga ikutan turun, yang tadinya 500 sekian jadi 291 jutaan. Ini yang menentukan salah satu besar kecilnya bunga itu adalah tenor. Selain dari tenor, suku bunga juga menentukan besar kecilnya bunga atau cicilan. Nah, oke. Dari sini kita sudah tahu. Nah, kita balikin dulu ya
ke cicilan 25 tahun lagi. Itu udah balik, kita tinggal klik undo tadi. Nah, kita simulasiin ke 25 lagi, balikin kondisi 25. Bagaimana jika seandainya di tahun kedua itu ada perubahan nilai misalkan. Nah, artinya biasanya ketika ada perubahan nilai itu yang kita tahu bukan suku bunganya, melainkan nilai cicilannya yang menjadi perhatian kita biasanya di situ. Nah, teman-teman nanti tinggal masukin nilainya. Misalkan di sini yang tadinya 2,7 cicilannya jadi 3.200.000 lah, taruhlah. Sini udah kita masukkan datanya 3.200.000. Nah, misalkan ini perubahannya di tahun berapa dulu? Tahun pertama atau kedua atau ketiga? Terserah nanti teman-teman isi. Nah, misalkan kalau kita ada perubahan di tahun pertama, artinya tenor yang tadinya 25 tahun dikurangi 1 tahun. Jadi 24 misalkan. Ini udah yang benar, 24. Nah, kemudian yang di sini itu juga menyesuaikan kondisi terakhir pinjaman kita. Misalkan di sini artinya karena di sini kita ada perubahannya adalah di tahun pertama. Kita bisa rubah di sini di bulan ke 12 tahun pertama atau bulan terakhir tahun pertama. Nah, jadi misalkan di bulan ke-13 ada perubahan nilai. Di bulan ke-13 ada perubahan nilai, maka kita ambil datanya adalah di bulan yang ke-12 atau bulan terakhir sebelum terjadi perubahan. Nah, gini. Tuh. Bulan ke-12 ya. Masuk. Kita udah dapat datanya yaitu 296. Nah, suku bunganya yang tadinya 10% jadi 12,10 ya. Dapat perubahan di sini. Ini belum saya masukin yang data perubahan 2. Ini cuman asal isi aja, tapi belum masuk ke formula. Nah, kita yang pertama fokus di perubahan pertama. Misalkan perubahannya adalah ini. Cicilannya itu. Kemudian apalagi yang harus kita rubah yaitu di suku bunga di bulan ke-13. Sebelum kita ambil datanya di data tadi, sebelum masuk ke data tadi, kita copy dulu nih simbol S yang di sini. Itu tujuannya untuk mengunci kolom atau formula supaya nggak berubah. Nah, nanti di sini kita input datanya. Misalkan sama dengan datanya kita pakai yang data tadi ya. Nah, ini kita klik kecil, masukin satunya lagi, masukin. Nah, ini udah kunci nih 12,1. Nah, dari sini nanti kita copy sampai bawah. Misalkan kalau setelah 10% fix 12,1 terus sampai bawah. Tapi kalau nanti ada perubahan ya terserah teman-teman nanti.
Ini di copy sampai akhir. Nah, udah jadi 12,1. Di sini nilai cicilannya jadi berubah ya, tapi belum sesuai yang diinginkan. Nah, nanti yang ini yang perlu dirubah adalah klik 2 kali. Nah, lihat kondisi di atas. Nah, ini digeser. Yang ini digeser karena udah berubah jadi data perubahan yang pertama. Nanti teman-teman bisa klik OK. Setelah OK, ini semua bisa di copy dan dirubah ke bawah. Nanti kalau jika ada perubahan lagi, teman-teman bisa masukin ke perubahan 2 dan seterusnya. Kalau masih kurang ya nanti teman-teman bisa tambahin sendiri kolomnya. Ini kita bisa paste. Nah, di sini udah jadi perubahan jadi 3.200.000 karena rumusnya tadi udah berubah. Ini ketika di tahun kedua ada perubahan, maka kita bisa lihat total angsuran kita berapa nih. Jeng yang tadinya 826-an sekarang jadi 954 juta, guys. Nih lihat nih, nggak nyesek nih bunganya nih. Pinjamannya selisih dikit lah, tertinggal dihapus 14.400 selisihnya. Nah, nih nah, nanti kalau teman-teman mau nambahin perubahan di tahun ketiga dan segala seterusnya, tertinggal masukin data-data ini. Biasanya sih cuman rumus ini doang yang kita tahu, sama ini di tahun keberapa kita ada perubahan tinggal dikurangin sama pertama kali kita pinjam atau tenor awal kita. Nah, nanti suku bunga menyesuaikan, bulan juga menyesuaikan. Yang ini cukup diisi seperti tadi di bulan terakhir sebelum terjadi perubahan. Nah, dari situ kita bisa tahu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri otak-atik. Ya, saya cuman mau mengingatkan sekali lagi, tujuan saya coba share ilmu untuk menghitung KPR ini tujuannya adalah bukan untuk teman-teman bisa tahu cara simulasi KPR ya, tapi lebih supaya teman-teman lebih care atau aware, peduli terhadap nih bunga yang kita bayarkan. Sayang, kasihan itu udah kerja keras, ngabisin waktu, tenaga dan pikiran, bahkan ninggalin keluarga gitu hanya demi bayar bunga. Sayang, mending kontrak aja lah, tapi nggak dikejar-kejar cicilan. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Ya, mungkin itu aja. Ya, barusan kita udah simulasiin perhitungan KPR pakai HP, pakai Excel. Harapannya di video kali ini teman-teman bisa care dan peduli bahwa bunga yang kita bayarkan itu gede, guys. 1:10 malah. Ya, sayang aja teman-teman udah capek-capek kerja, ngabisin waktu, tenaga dan pikiran
Bahkan seringkali waktu terhadap keluarga itu kurang gitu, hanya untuk bayar angsuran dan bunganya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa, pada dasarnya besar kecilnya bunga itu tetaplah riba. Dan alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari saya. Dan jangan lupa like dan share agar teman-teman yang lain juga tahu ya, karena berbagi ilmu itu adalah kebaikan, suatu amalan yang baik gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.